Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan merenungkan bacaan-bacaan hari Minggu biasa yang ke-33. Hari Minggu biasa yang terakhir dalam tahun liturgi C. Minggu depan kita akan merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan setelah itu kita memasuki masa Advent. Minggu lalu kita mendengarkan ajaran-ajaran yang menguatkan iman kita soal kedatangan Yesus yang kedua dan soal kebangkitan. Hari ini bacaan-bacaan menekankan soal akhir zaman dan apa yang akan terjadi pada kita jika kita terus kokoh dan kuat dalam iman akan Yesus Kristus. Bacaan pertama dari kitab Maleakhi mengatakan bahwa orang yang gegabah akan terbakar seperti jerami. Orang gegabah ini adalah bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan dan menunjukkan cara hidup yang tidak biasa, yang tidak baik. Mereka tidak memberikan persembahan kepada Allah seperti biasanya. Mereka yang meninggalkan Yahweh dan mereka yang menceraikan istri mereka dan kawin sesuka hati dengan perempuan-perempuan lain. Selain orang Israel, orang gegabah yang dimaksudkan adalah kita yang hidup pada zaman ini, yang hidupnya bertentangan dengan perintah-perintah Allah sendiri. Maleakhi memberikan peringatan bahwa Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang jahat dan keselamatan kepada orang-orang yang setia. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan orang-orang Kristen bahwa dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua, kita jangan hanya duduk diam saja. Karena ada orang yang berprinsip bahwa mengapa kita harus bekerja keras dalam sisa waktu kedatangan Yesus yang kedua ini. Mari bersantai-santai dan menikmati sisa hidup ini. Dengan ini, Paulus mau mengingatkan mereka bahwa barang siapa tidak bekerja, maka ia tidak makan. Selain itu, Paulus mengajak umat Kristen untuk meneladani dirinya dan para rasul yang lain untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga tidak membebankan orang lain. Perbuatan-perbuatan baik itu bisa membantu dirinya sendiri dan juga orang lain untuk memperoleh kehidupan kekal. Dan dalam bacaan Injil Lukas kita mendengar Yesus menyatakan soal dasar iman kita. Awal ungkapan Yesus ini datang dari kekaguman orang akan bangunan bait suci Yerusalem yang megah dan indah. Bangunan sangat bagus dengan ukiran-ukiran dinding yang sangat cantik. Iman orang-orang saat itu kuat karena bait suci, sehingga bangsa-bangsa berlomba-lomba untuk memiliki bait suci itu. Peperangan terjadi hanya untuk memilikinya. Di saat orang sangat mengagumi megahnya bangunan, Yesus hadir dan mengatakan bahwa ini semua akan hancur total. Tidak ada yang tersisa. Perkataan Yesus ini tentu saja menimbulkan kemarahan pada banyak orang, termasuk pada para murid Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya yang mau ditekankan Yesus di sini adalah soal kekuatan iman. Bahwa iman janganlah didasarkan pada indahnya bangunan. Kepercayaan akan Allah janganlah berlandaskan pada megahnya fisik gereja. Karena pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini akan hilang dan hancur. Iman kita haruslah bersumber dan bermuara pada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak pernah akan hancur. Memiliki gedung gereja yang bagus, megah, bukanlah jaminan bahwa iman seseorang itu juga megah dan kokoh. Memang memiliki gedung gereja yang permanen
indah, nyaman untuk berdoa itu penting. Tetapi bukanlah tujuan utama dari iman kita. Gedung gereja hanya menjadi sarana, media bagi kita untuk mengembangkan iman kita akan Yesus Kristus. Dalam hal ini saya teringat akan kisah bagaimana gereja Santo Leo Agung Jati Bening, Jakarta yang terjadi pada tahun 1996. Sebuah bangunan yang indah, namun kemudian hancur berantakan, meninggalkan puing-puing. Setelah peristiwa itu, umat paroki Santo Leo Agung merayakan misa di gereja tenda selama kurang lebih 22 tahun. Dan akhirnya pada tahun 2018 bisa memiliki gedung gereja yang seperti sekarang ini di Jatiwaringin. Dan seperti pada hakikatnya, semua di dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada yang permanen. Mungkin 50 atau 100 tahun ke depan, atau bahkan bisa lebih dan bisa juga kurang dari itu. Gedung gereja ini pasti akan mengalami sebuah pembaruan, sebuah perubahan. Apakah yang terjadi dengan iman orang Katolik berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ini? Yesus mengharapkan supaya iman kita tidak mengalami kemunduran, apalagi kehancuran, karena adanya peristiwa-peristiwa ini. Iman kita jangan tergantung pada benda-benda, bangunan-bangunan, hiasan-hiasan. Karena jika demikian, iman kita juga bisa hancur dan runtuh berjalan usianya sebuah bangunan. Sebaliknya, haruslah iman kita tetap kokoh berdiri dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, ibu bapa, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan-bacaan hari ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengembangkan iman yang kuat dan kokoh akan Kristus. Manfaatkanlah gedung gereja yang ada, sarana yang telah tersedia, entah apapun bentuknya, modelnya, megahnya, sederhananya, hiasan-hiasannya, untuk kemajuan dan perkembangan iman kita. Karena pada akhirnya, bukan megahnya bangunan fisik gereja yang menjamin keselamatan kita, melainkan iman kita yang kokoh akan Tuhan kita Yesus Kristus dan menjalankan apa yang diperintahkannya. Itulah yang menjadi jaminan kebahagiaan kekal ketika kita beralih dari dunia ini. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh merenungkan sabda-sabda-Mu. Kami mohon kepada-Mu, semoga dengan merenungkan sabda-sabda-Mu ini, iman kami akan Dikau senantiasa dikuatkan dan diteguhkan. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kami gedung gereja sebagai sarana bagi kami untuk berjumpa dengan Dikau dalam ibadah-ibadah dan juga merayakan Ekaristi. Semoga kami boleh memanfaatkan gedung-gedung gereja yang ada untuk perkembangan iman kami, untuk semakin mencintai Dikau, sehingga kami semua kokoh berdiri dalam iman yang teguh akan Dikau, karena hanya kepadamu, hanya di dalam namamu kami memperoleh keselamatan. Berkatilah kami ya Bapa, dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.